Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu yang di atas, Shalom, haleluya, sehat semuanya, puji Tuhan. Ya, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Broken Spirit. Apa itu broken spirit? Saya akan menyampaikan begini. Ada satu ayat yang Bapak Ibu tuh sudah mengenal dengan sangat baik. Tapi mungkin hanya sekedar mengenal dan hafal. Tetapi makna di dalamnya kita akan gali. Makna yang sering kita dengar, ayat ini sering kita dengar, bahkan ada di tulisan-tulisan di mobil begitu, itu ada. Tapi hari ini kita akan belajar makna dari kalimat itu lebih dalam dibandingkan sebelumnya. Yang terdapat dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Ini berarti sangat hafal sekalian ini ya. Amsal 17 ayat yang ke-22. Mari kita baca bersama-sama dengan suara lantang ya. Minimal Bapak Ibu bisa mendengar suaranya saudara masing-masing. Kalau bisa lebih lantang lebih bagus. Amsal 17 ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Oke. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari kita belajar saat ini lebih dalam dari satu ayat ini. Kita akan kupas sedikit demi sedikit sehingga ayat ini betul-betul bisa menjadi rema dalam kehidupan Bapak Ibu, terlebih karena saya sendiri yang menerimanya lebih dahulu. Nah, kata hati itu punya pengertian inner man. Kata hati ini ada di dalamnya ada sebuah makna manusia. Ada pemikiran di sana, ada slide-nya di situ, tolong ya oke. Hati itu inner man. Tidak sesuatu yang berasal dari luar. Hati itu ada di dalam kita. Dapat dijelaskan dengan bahwa tidak terlihat memang, tidak terlihat. Tetapi itu bisa terekspresikan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat, kalau Bapak Ibu lagi jengkel, Bapak Ibu lagi nggak enak, lagi mutung gitu sama orang, itu kan hatinya jengkel. Ini orang ini kurang ajar banget. Tahu ngomongnya bolak-balik orang ngerti-ngerti. Oke. Saya mungkin jengkel dengan seseorang, orang nggak tahu, tapi saya bisa mengekspresikan hati saya dengan cemberut. Kondi kowe? Kok kono. Ngopo? Dolan. Karo sapa? Pengen ngerti ae. Itu hati. Enggak terlihat jengkel tapi bisa terlihat secara ekspresi. Dan kemudian kata gembira itu joyful. Dalam bahasa Inggrisnya yang punya pengertian sebuah sukacita. Nah, bedanya di sini begini, bedanya kata gembira, hati yang gembira, kegembiraan ini bukan berasal dari luar. Tidak ditentukan dari keadaan di sekitarnya, tetapi dari dirinya sendiri. Jadi kalau sekitarnya itu lagi sedih, sekitarnya itu lagi nggak enak, dia nggak bisa menyembunyikan, dia tetap gembira. Ini paling gampang contohnya gini. 1 tahun yang lalu kan ayah saya meninggal dunia, kami sekeluarga kan sedih banget, sedih ya namanya sih orang tua meninggal ya sedih gitu ya. Lah keponakan saya itu umur 6 atau 7 tahun saya lupa, itu lagi main ini, mainan kereta-keretaan. Kemudian dia menabrakkan mainan kereta-keretaan itu ke sesuatu. Duet, dia bilang, wah, pada yang lain nangis gitu, yang lain sedih gitu. Tapi dia punya gembira sendiri. Dia tidak bisa melihat bahwa orang-orang di sekitarnya itu sedih. Dia punya dunia sendiri. Sekalipun contoh ini tidak sempurna, tapi punya pengertian bahwa
kegembiraan yang dia punya itu tidak dipengaruhi dari faktor luar. Jadi memang dia betul-betul gembira, dia betul-betul sukacita, dia betul-betul menikmati hidupnya. Sekalipun orang lain susah, orang lain mungkin mengalami berbagai macam tekanan hidup, dia tetap punya sukacita. Sekalipun mungkin mengalami penurunan omset dibandingkan sebelumnya, dia tetap sukacita. Gimana kabarnya? Baik, omsetnya turun. Turun gak bilang begini? Ya turun. Puji Tuhan, turun. Tidak bisa disangkal bahwa kegembiraan yang dia punya itu memang dari hatinya. Sekalipun kenyataan tidak seperti yang diharapkan. Nah, manjur, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu punya pengertian to be good, artinya sesuatu yang menjadi lebih baik. Diterjemahkan sebagai pengobatan atau penyembuhan. Jadi memang bicara masalah kesembuhan, ini betul-betul kesembuhan. Jadi hati itu menyembuhkan tubuh saudara. Nah, tapi yang paling penting, slide berikutnya bisa tampilkan. Bahwa tulang semangat yang patah dalam terjemahan aslinya itu broken spirit. Ini bukan sekedar patah semangat yang ditimbulkan dari pikiran kita saja. Tapi ini adalah sesuatu yang memang tidak ada gairah di dalamnya. Semangat yang patah itu bukan sekedar saudara lagi menghadapi pertandingan sepak bola kemarin Indonesia. Walah, kalah, gak semangat deh. Bukan itu. Atau mungkin saudara lagi menghadapi kenyataan kemudian, ayo toh semangat toh. Ayo lagi bikin sesuatu. Di FA-nya mungkin di gereja bikin sesuatu kemarin revival. Ayo kita bikin sesuatu, semangat. Melayani Tuhan, semangat melayani Tuhan. Tapi setelah acara selesai, kembali lagi. Ayo bikin sesuatu di rumah kita, di bisnis kita. Yang bikin acara apa yang bikin kita semangat? Iya, bikin. Dilakukan dengan segenap hati. Dilakukan dengan segenap kekuatannya. Tapi setelah acara, ngelokro meneh. Jadi bukan seperti itu. Ternyata masalah patah semangat, itu bukan supaya orang bisa memberikan kita semangat, bukan. Tapi patah semangat itu bicara masalah broken spirit. Spiritnya, rohnya. Rohnya itu yang perlu diperbaiki. Jadi sekuat apapun orang mendorong, sehebat apapun orang ngajai wong itu. Ayo toh Rene ombe aku, ayo toh semangat ibadah, ayo toh semangat FA, ayo toh semangat. Sekuat apapun orang mengajak orang yang sedang broken spirit ini, dia akan tetap melakukannya mungkin, tapi setelah selesai juga. Karena apa? Itu masalah jiwa. Ingat manusia terdiri 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Semangat yang patah bukan masalah kejiwaan. Semangat yang patah, Alkitab bilang dalam terjemahan bahasa Inggris itu broken spirit. Di terjemahan bahasa Ibrani pun punya pengertian ruah. Rohnya patah. Jadi kalau mau ingin membangkitkan kembali semangat yang patah, ini harus berhubungan dengan ilahi. Bukan cuma sekedar memberi semangat secara jiwa. Ayo semangat. Bukan cuma itu. Tapi harus berurusan dengan spirit, dengan roh, dalam Roh Kudus. Nah sekarang gini, apa ciri-cirinya orang yang memiliki broken spirit? Yang pertama, saya mencatat sebetulnya ada banyak sekali, saya 5 saja. 5 aja. Yang pertama adalah tidak suka perubahan. Nah, tidak suka berubah itu susah. Susah atau mudah berubah? Ayo jawab Bapak Ibu, susah atau mudah? Kayaknya mudah sih.
Susah atau mudah? Sulit. Mari kita kasih contoh bersama-sama. Ayo kita semua sekarang menirukan apa yang saya lakukan. Kan angel toh? Perintahnya jelas, tirukan apa yang saya lakukan. Kesuruh berubah kan sulit? Angel kan? Angel. Ulangi, perintahnya sama. Lakukan seperti yang saya lakukan. Cek urung kabeh kan? Ayo si dakep. 1, 2, 3. Ayo. Angel mentah. Padahal disuruh si dakep. Ayo semuanya. Semuanya, laki, perempuan, wanita, pria, muda, tua. Nah, masih ada orang yang ngopo ki wongnya. Oke, sudah? Sudah semua? Yang belum lakukanlah sekarang. Karena saya punya makna di dalamnya. Oke. Siapa yang tangan kanannya di depan? Siapa yang tangan kanannya di depan, angkat tangan. Yang tangan kirinya di depan, angkat tangan. Sing ora angkat tangan, tangannya neng di. Oh, itulah saya bilang perubahan tuh sulit. Ayo kita bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, yang tangan kanannya di depan, sekarang kita rubah. Ya, posisi lama. 1, 2, 3. Kita rubah posisi baru. 1, 2, 3. Ayo. Angel pora. Ayo ada segini ini. Posisi lama. 1, 2, 3. Lama. Posisi baru. 1, 2, 3. Angel dong. Angel. Berubah tuh sulit. Contoh lagi. Sekarang begini. Bisa di-shoot kamera ke saya, ke tangannya. Oke. Tangan aja di-shoot ya. Saya tahu saya ganteng, saya tahu. Tapi kali ini tangan aja. Siapa yang jempol tangan kirinya di atas, angkat tangan. Oke. Sekarang dirubah, tapi bukan gini aja. Sakabeane. Oke ya. Oke, posisi lama. 1, 2, 3. Posisi lama. Posisi baru. 1, 2, 3. Alah. Posisi baru. 1, 2, 3. Di posisi yang baru nyaman tidak? Tidak nyaman sama sekali. Tapi orang-orang yang tidak mau berubah dalam hidupnya. Aku karepe koyo ngene. Kowe iki lho, wong iki diomong iki kok nguwatos nguweyelan. Ben, nek ora gelem aku ya wis. Lunga. Aku orangnya seperti ini. Kamu enggak terima, ya sudah, biarin. Loh. Saya tidak menyuruh orang saudara menjadi orang lain, enggak loh. Sampai kapanpun ya, sampai ayam tumbuh gigi gitu ya. Sampai gurame bisa makan apa itu? Sampai kapanpun saya tidak akan pernah bisa menjadi Bapak Robi pribadi. Sekalipun aku mungkin belajar gitar, belajar drum seperti beliau, tetapi saya tidak akan pernah bisa seperti dia. Saya akan selalu nomor 2. Kalau saya akan menjadi seperti orang lain. Saya setuju dengan anggapan bahwa be yourself, saya setuju. Jadilah dirimu sendiri, saya setuju. Tapi itu bukan titik. Jadilah dirimu sendiri yang mau diubahkan dari hari ke hari. Karena orang yang tidak mau berubah, itu berarti tanda-tanda dia mengalami yang namanya semangatnya patah. Broken spirit. Boh, karepku ngene ya wis. Ora gelem ya wis lah, ngono. Ciri khas yang kedua, emosian. Dia itu emosi, gampang tersentil, tidak stabil dan kemudian tidak bisa menguasai dirinya. Dia mudah tersinggung.
Jadi orang yang broken spirit itu gitu. Jadi sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggung kok sedikit-sedikit gitu. Banyak sekali hal-hal sederhana itu membuat tersinggung. Dulu sekali. Kalau saya jadi aser, maaf ya, mata manusia itu kan diciptakan Tuhan dua. Dan dua ini kan sejajar. Maksudnya sejajar gini, mata saudara yang kanan bisa lihat kanan, tapi mata kiri bisa lihat kiri enggak? Jadi kayak gini. Iso apa ora? Ora iso Emangnya dewe kaya ayam. Iso malih-malih, ora iso. Mata kita memang dua tapi diciptakan Tuhan sejajar ngini. Kayak rel kereta api sejajar. Enggak iso satu ke kanan satu ke kiri. Nah, ketika saya bertemu dengan seseorang, shalom, shalom, shalom. Apalagi misalkan rombongan dari Ngaringan, Gunduran, Ngawen datang satu bis gitu kan ya. Kemudian shalom Bu, shalom. Lah mungkin ada orang yang lewat di belakang rombongan itu. Motoku laran belok Saya fokus di sini. Lah ada orang dari sana manggil orang sana itu nyapa saya. Mari Pak Ade, motoku orang delok. Orang serene kok. Kalau no ke motoku kok. Kan sejajar. Kemudian wah tersinggung. Tapi di sini nggak ada, ini cuma contoh. Nggak tahu kalau yang contoh itu sudah bertobat. Pokoknya sedikit aja tersinggung ada loh jemaat lo ya. Di sini nggak ada. Kalau dalam 1 minggu itu nggak di WA, halo Pak, Bu gimana kabarnya? Nggak di WA begitu, nggak di zaman dulu tuh BBM. Nggak di BBM begitu ngambek nggak ke gereja. Terus lama nggak ke gereja, kemudian tiba-tiba dapat informasi, aku nggak ke gereja kenapa? Karena gereja nggak peduli. Loh, jemaat ini kan ratusan jemaat, full timer cuma 12. Sistem informasi harus dibangun terus kami perbaharui. Kami mengupdate informasi tentang jemaat. Tapi kadang-kadang kan ada yang miss. Kami tidak tahu ternyata jemaat tersebut mungkin menghadapi masalah. Tidak kita kunjungi. Bukan karena kita lalai, enggak. Mungkin karena miss. Mungkin karena miss aja. Kita enggak ada informasinya. Kemudian bilang gereja enggak peduli. Enggak gitu. Karena orang semacam ini yang mudah tersinggung, mudah terprovokasi. Gampang umep. Dia sedang mengalami semangat yang patah atau broken spirit. Kekanak-kanakan, mutung, sering menyenangkan dirinya sendiri. Tidak bisa berpikiran dewasa. Dia hanya melakukan apa yang ada di depan mata. Enggak mau mikir panjang. Pokoknya saiki. Titik. Tidak bisa berpikiran jauh ke depan. Mintanya diperhatikan khusus. Tidak suka hal-hal rohani. Ayo kebaktian, moh. Ayo muji Tuhan, apa meneh. Ayo doa, Allah apa panganan apa. Enggak mau. Tapi jemaat di sini puji Tuhan semuanya rajin ibadah, rajin doa, rajin memuji Tuhan. Karena saya ngomong amin nih. Lah senangnya ki apa? Bukti datang ibadah tempat ini. Nek diajak ayo kebaktian. Lho napa? Urung tuwa. Cek seneng-seneng. Kowe nek tuwa wis ompong peot lagi ke gereja mencari Tuhan sekarang menikmati dunia. Iya nek sampai ompong. Nek cek utuh ternyata kapundut. Selesai kita. Pemalas. Mau alas saya minta ampun ya. Iliane nyambut gawe, kerjain ini, kerjaan itu. Dia duduk santai lihat handphone. Ayo bantu. Saya repot. Repot tak tendangi ya. Ding. Yang lain sibuk melakukan banyak hal. Idenya ada saja untuk membantu sesuatu. Dia cuma tenang-tenang aja. Ngeliatin. Alasannya inilah, alasan itulah. Saya beritahu kepada saudara. Ini 5 ciri orang-orang yang broken spirit. Lalu penyebabnya apa? Penyebabnya banyak sebetulnya.
Tapi saya akan nyanyi 2 saja penyebab dari orang yang mengalami broken spirit. Yang pertama adalah tekanan hidup. Tekanan ini bisa tekanan ekonomi, keluarga, ketakutan, sakit, kehilangan. Yohanes Pembaptis itu pernah melakukan, kita bersama-sama buka dalam Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 sampai dengan 19. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Saya kasih tahu latar belakang ayat ini. Ayat ini muncul ketika Yohanes Pembaptis di penjara. Kenapa di penjara? Karena permintaan dari Herodias. Jadi Yohanes Pembaptis itu menegur Herodes karena mengawini perempuan atau mengawini istrinya saudaranya. Ditegurlah Herodes sama Yohanes Pembaptis. Tapi kemudian Herodias kompromi dengan ibunya, meminta kepala Yohanes Pembaptis. Intinya kemudian Yohanes Pembaptis itu dimasukkan ke dalam penjara. Dan ayat yang barusan kita baca, itu ayat di mana Yohanes Pembaptis mau dihukum mati, mau dipenggal. Dalam situasi yang seperti itu, dalam situasi yang seperti itu, ayat yang ke-18 bisa ditampilkan lagi. Ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Jadi begini, saya beritahu lagi. Waktu dia ada di penjara, dia menghadapi kenyataan bahwa sebentar lagi dia akan dipenggal, dia akan dihukum mati. Dalam keadaan semacam itu, dia kemudian memikirkan tentang Tuhan. Siapakah dimaksud tentang Tuhan? Tentang Yesus. Kemudian dia memanggil 2 orang muridnya, "Tolong bilang kepada Yesus, Yesus, apakah engkau yang akan datang itu atau kami harus nunggu yang lain?" Padahal dalam pelayanannya Yohanes Pembaptis bilang begini, "Aku membaptis kamu dengan air, tapi tiba saatnya dia yang akan datang." Dia sedang menunjuk Yesus Kristus, "Akan membaptis kamu dengan roh dan dengan api. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dialah juru selamat." Sebelumnya waktu pelayanan Yohanes mengatakan seperti itu kepada semua orang. Dengan kata lain, Yohanes sangat percaya bahwa Yesus adalah orang yang dinantikan itu. Tapi ketika ada di penjara, tiba-tiba dia kehilangan kepercayaannya karena dia mengalami tekanan hidup, mau dihukum mati. Dan berkata kepada muridnya, "Tanyain nih, itu Yesus yang kita nantikan atau bukan sih?" Lihat, dia mengalami namanya broken, semangatnya hilang, kepercayaannya hilang. Saudara, saya tidak tahu apa yang saat ini saudara sedang hadapi. Tekanan seperti apa yang saudara sedang hadapi. Tapi tekanan-tekanan itu kalau tidak diselesaikan, saudara akan mengalami kehilangan rasa percaya. Dan itulah ciri utama dari orang yang broken. Patah arang, semangatnya gak ada. Broken spirit. Gak percaya sama Tuhan. Padahal sebelumnya ke gereja, kok gereja. Sebelumnya muji Tuhan, muji Tuhan. Sebelumnya doa gak doa, tenanan. Tapi ketika ada tekanan keuangan, ada tekanan masalah keluarga, ada tekanan masalah hidup, ada kehilangan dan berkata, "Sajane Tuhan bisa nolong gak sih?" Tadi siang saya bertelepon dengan seseorang teman dari Jakarta. Sudah beberapa bulan dia mengalami tekanan kehidupan. Saya tanya kepada dia, "Bro,
Aku kok beberapa hari ini ingat kamu ya. Ada apa? Are you okay? Kemudian saya telepon. Jawabannya cuma satu begini. Kacau. Loh, nopo? Ada apa? Nggak tahu lah. Kamu nggak ke gereja toh? Bukan nggak mau ke gereja. Loh kenapa? Doakan saya saja. Di telepon saya mulai menghibur. Saya tidak menyalahkan apa yang terjadi. Memang sangat berat. Saya tahu sangat berat. Tetapi orang-orang yang mengalami tekanan itu kehilangan gairah. Ini penyebab utamanya. Selanjutnya selain Yohanes Pembaptis ada lagi. Namanya Petrus. Matius pasal 26. Ayat yang ke-31 mulai. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini juga kamu akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. 33, Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. 34, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Awalnya bilang, Tuhan yang lain goncang. Nehi, gak mungkin. Tetap cinta Yesus, tetap rajin ke gereja, tetap ngikut Tuhan. Bleng, ketika kejadian menyangkal. Apa yang terjadi? Ayo kita buka bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-21. Ayat yang kedua. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Lalu mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Begini, latar belakangnya begini. Kan Petrus awalnya merasa tidak akan tergoncangkan. Realitanya tergoncangkan, dia menyangkal Yesus 3 kali. Dan setelah peristiwa itu ternyata membuat spiritnya itu down banget. Kenapa? Itu di Yohanes pasal 21 ayat selanjutnya itu lebih jelas tentang bagaimana keadaan spiritnya Petrus. Dan yang dia lakukan kembali ayat yang ke-3 tolong tampilkan lagi. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Apa yang salah dengan menangkap ikan? Enggak ada yang salah. Karena dia seorang nelayan. Tapi saya beritahu, mereka menangkap ikan yang disponsori oleh Petrus. Petrus yang pertama kali bilang kepada teman-temannya yang lain, ayo kita menangkap ikan, aku pergi menangkap ikan. Itu dia melakukannya karena dia sedang mengalami stres, mengalami tekanan hidup. Ditinggal Yesus, dia menyangkal Tuhan Yesus. Dia kembali kepada pekerjaannya yang semula. Padahal di awal-awal pelayanan Yesus, Yesus bilang kepada murid-muridnya, termasuk kepada Petrus, engkau bukan lagi penjala ikan, engkau adalah penjala manusia. Tapi ketika tekanan-tekanan itu datang, dia merasa kehilangan, dia mengalami namanya broken spirit, semangatnya patah, dia kembali kepada profesinya yang lama. Jadi tekanan kehidupan bisa membuat saudara kembali kepada hal-hal yang dulu pernah ditinggalkan. Kalau enggak segera diselesaikan, saudara tidak sedang maju, saudara mundur ke belakang jauh banget. Tekanan kehidupan yang datang kepada kita bisa membuat saudara menjadi patah semangat. Bisa banget. Saya pernah mengalami sembahyang ora iso, nyanyi yo ketoke ampang, enggak ada bobotnya. Dengar firman Tuhan ya belas-belas gitu aja. Karena berbagai macam saya pernah ngalami. Tapi itu sebuah peristiwa yang tidak akan pernah saya lupakan. Itu membuat saya menjadi orang-orang yang lebih kuat.
dan bisa tahu keadaan orang. Yang kedua, penyebab kedua tadi tekanan kehidupan adalah karena dosa. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-4. 14. 1 Samuel 16:14. Tetapi roh Tuhan telah undur daripada Saul. Sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Kesalahan Saul dua. Yang pertama, mempersembahkan korban yang bukan tugasnya. Dan yang kedua, disuruh membasmi Amalek beserta ternaknya, malah dipelihara ternaknya, rajanya malah nggak disuruh mati, dibiarin hidup gitu. Atas dasar itu Tuhan murka kepada Saul, dan Alkitab bilang gini, roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Akibatnya apa? Ketika mundur, sepanjang perjalanan setelah peristiwa ini, yang dia lakukan, dia hanya mengejar seseorang yang namanya Daud. Mau dibunuh. Mbuh piye carane. Ada iri, ada dengki, ada amarah. Pokoknya enggak tahu gimana caranya. Dia harus membunuh Daud. Lihat, karena dosa. Dia kehilangan spirit yang benar. Tidak punya semangat lagi. Broken spirit. Yang paling penting ini. Yang paling penting adalah bagaimana cara supaya kita bisa sembuh dari semangat yang patah. Ngelukur sampai delosor begitu. Mari kita belajar bersama-sama sekarang apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Masuk ke dalam Matius pasal yang ke-7 lagi. Yang seperti tadi. Matius pasal yang ke-7 sekarang mulai ayat yang ke-22. Ini ceritanya kan tadi para murid-muridnya murid-murid Yohanes ya, suruh datang kepada Yesus. Tuhan, apakah engkau yang kunantikan atau tidak? Atau kami harus menunggu yang lain? Lah ini jawaban Yesus. Ayat yang ke-22. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes. Lukas 7:22. Kita bisa tampilkan. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saya ulangi. Ketika murid-muridnya tanya kepada Yesus, murid-murid Yohanes, apakah engkau yang kunantikan? Yesus tidak bilang, kok bilang begitu? Yesus tidak menghakimi Yohanes. Loh, terus yang dia omongin dulu apa tentang aku? Bukankah bosmu atau gurumu pernah bilang bahwa aku adalah orang yang akan membaptis dengan roh dan api? Sekarang kau menanya begitu? Yesus enggak menghakimi. Dia bilang kepada murid-muridnya si Yohanes, coba apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, kusta tahir, tuli mendengar, mati dibangkitkan. Itu seakan-akan Yesus sedang membawa pola pikir atau kehidupan dari muridnya atau Yohanes Pembaptis untuk mengingat apa yang sudah pernah dilakukan oleh Yesus. Jadi cara pertama untuk sembuh dari broken spirit, dari semangat yang patah adalah lihat, kecap kembali apa yang sudah pernah Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Hal serupa terjadi kepada Petrus. Ketika Petrus berkata, aku akan pergi menangkap ikan. Di kemudian murid-murid yang lain melakukan hal yang sama. Dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tiba-tiba Yesus datang lagi kepada mereka. Dan bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Dan mereka menebarkan jala baru mendapatkan hal yang sama.
Ketika mereka mengalami peristiwa itu, mereka diingatkan bahwa pertama kali dulu mereka ngikut Tuhan, peristiwanya sama. Nangkep ikan gak dapet. Ketika mereka pergi meninggalkan Tuhan, Yesus bilang melakukan hal yang sama. Peristiwanya sama. Kita harus tahu bahwa mengecap kebaikan Tuhan itu penting. Mengecap kebaikan Tuhan. Coba perhatikan hidup saudara 10 atau 15 tahun yang lalu. Bandingkan hidup saudara yang lalu dengan sekarang. Bukankah sekarang jadi lebih baik? Kalaupun sekarang mungkin kenyataan tidak seperti harapan. Tapi kalau dulu Tuhan telah menolong saudara. Tuhan yang sama, Allah yang sama, kuasa yang sama, kemahadahsyatan yang sama. Pun masih bisa menolong saudara hari ini. Kalau sudah lemah imannya, gak ngerasa percaya. Ingat, Yesus dulu pernah tolong saya. Yesus dulu pernah membuat saya, mengangkat saya. Kalaupun sekarang keadaannya seperti ini, Yesus bisa mengangkat saudara kembali. Yesus bisa memberkati saudara kembali. Yesus bisa menyembuhkan saudara kembali. Dan ketika kita mengingat akan kebaikan Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan dalam situasi yang sangat terpuruk, di situ kekuatan Allah diberikan. Mazmur 34. Kita lupa ayat yang pertama dulu. Mazmur 34 ayat yang pertama. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji-muji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Ayo kita lompat ayat yang ke-8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Begini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ini diucapkan dalam situasi ayat 1. Mundur ayat 1 bisa tampilkan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Ahimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Dia mengucapkan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan ketika dia pura-pura dadi wong edan. Dia berkata kecaplah dan lihatlah ketika dia berada dalam kondisi yang tekanan begitu rupa. Seakan-akan sedang berbicara kepada kita saat ini. Apapun yang terjadi, dulu Tuhan sudah pernah menolong saya. Sekarang pun Tuhan bisa menolong saya. Dan sampai kapanpun Tuhan bisa menolong saya. Dan ketika kita mengecap hal itu, memperhatikan itu, mengalami pengertian semacam ini, maka tekanan kehidupan apapun yang hari ini membuat saudara mengalami patah arang, yang membuat hari ini broken spirit, itu seakan dicas kembali, dipulihkan kembali. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Pak, hidupku hari ini lebih hancur dibandingkan 10 tahun yang lalu. Saya tanya lagi kepada saudara, apakah 10 tahun yang lalu Tuhan tidak pernah menolong saudara? Pernah, Pak. Sudah, ingat hal itu aja. Maka saudara melihat betapa sebetulnya peristiwa hari ini yang saudara sedang hadapi,
yang mungkin tidak seperti yang saudara mau, itu mendatangkan kebaikan. Amin. Yang terakhir, bagaimana caranya? Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama. Saya panggil pemain musik, worship leader, singer. Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saya tanya kepada saudara begini, sekarang di manakah Tuhan Yesus? Ada di sorga, saya tahu. Tetapi Tuhan Yesus bukankah ada di hati kita sekarang? Injil Yohanes bilang begini, Yesus adalah terang hidup. Yesus adalah terang dunia. Dan ketika Yesus adalah terang dunia dan sekarang ada di hati saudara, Yesus ada di hatimu sekarang, maka tidak ada alasan lagi untuk saudara tidak bangkit dari keterpurukan. Sebab kita sudah memiliki kemuliaan Tuhan. Sebab terang Tuhan sudah kita miliki. Sebab Yesus sudah ada dalam hati kita. Tidak ada alasan untuk tidak beranjak. Jadi hal yang kedua, bagaimana caranya supaya broken spiritnya itu hilang? Beranjaklah dari tempatmu sekarang. Melangkahlah. Pak, aku takut, aku nggak bisa. Bisa, karena ada Yesus dalammu. Pak, aku takut, jangan takut, melangkah saja, melangkah saja. Saya beritahu, ketika saya didoakan oleh seorang hamba Tuhan, saya harus meninggalkan tempat pelayanan saya yang lama, pergi dari situ dan ke Blora. Dia bilang begini, first step is you, second step is God. Maksudnya apa? Langkah pertama itu kamu yang nentuin. Tapi ketika kamu melangkah, second step dan seluruh langkah-langkah selanjutnya adalah langkah dari Tuhan. Dan saya berani berkata kepada diri saya dan kepada saudara, lakukanlah langkah pertama untuk saudara mengalami pemulihan dalam hidupmu. Berat Pak, ya berat. Tapi ketahuilah tidak ada yang mustahil ketika kita melakukannya bersama dengan Tuhan Yesus. Seseorang yang terlahir hebat bukan karena mereka memang orang hebat, bukan. Tapi orang hebat adalah orang yang terus bangkit dari kejatuhan. Dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, di lembah, di gunung, di tangis, di tawa, dalam waktu pencobaan, dalam waktu berkat-berkat yang datang, Tuhan ada di sana. Dan hari ini Dia berkata kepada kita, aku menantikan kamu anakku untuk kamu bangkit kembali. Aku menantikan engkau untuk kamu bangkit, melangkahlah. Mungkin harus menanggalkan ego, mungkin harus menanggalkan harga diri, tapi melangkahlah untuk sebuah pemulihan. Melangkahlah untuk sesuatu supaya saudara tidak mengalami namanya broken spirit. Melangkahlah. Karena di setiap musim hidup kita, Tuhan ada di sana, amin. Dalam setiap hal dalam kehidupan kita, Tuhan ada dengan kita. Tutup mata saudara, mari kita berdoa.